Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di masa pandemi ini kita masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan daring. Dan baiklah, untuk materi hari ini yaitu mengenai aplikasi atau penerapan barisan dan deret. Baik, sebelum kita langsung ke video tutorialnya, kalian simak terlebih dahulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke aplikasi atau penerapan baris dan deret. Untuk contoh soal yang pertama adalah mengenai penerapan dari barisan dan deret aritmetika ya. Contoh soalnya adalah gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar Rp50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut Rp1 juta, tentukan jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Baik, untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama adalah kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Nah, dari soal kita bisa mengambil variabel yang pertama adalah suku pertama. Karena gaji pertama karyawan tersebut 1 juta, maka 1 juta ini dianggap sebagai suku pertama. Maka tulis A sama dengan 1 juta. Kemudian karena gaji seorang karyawan setiap bulan naik sebesar 50.000, maka yang 50.000 kita anggap sebagai B atau beda. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah gaji selama 1 tahun. Berarti SN ya. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Sehingga kita tulis N-nya sama dengan 1 tahun atau 12 bulan. Maka yang ditanyakan adalah S12. Langsung saja kita gunakan rumus SN. SN sama dengan setengah N dikali dalam kurung 2A plus N-1 dikali B. Nah, SN-nya adalah S12 sama dengan setengah dikali N-nya kita ganti dengan 12. Kemudian dikali 2A. A-nya tadi 1 juta, berarti 2 dikali 1 juta ditambah N-1. N-nya 12. 12 dikurang 1 dikali B-nya Rp50.000. Turunkan lagi ke bawah. Setengah kali 12, 6. Kemudian 2 kali 1 juta, 2 juta. Ditambah 12 dikurang 1, 11 ya. 11 kali 50.000. Yaitu 11 kali 50.000 berapa? 11 dikali 50.000 adalah 550.000. Sehingga 2 juta ditambah 550.000 hasilnya 2.550.000. Kemudian dikalikan dengan 6. Hasil akhirnya adalah 15.300.000. Dengan demikian, jumlah gaji karyawan tersebut selama setahun adalah sebesar Rp15.300.000. Andai aku tahu berapa sisa umurku. Baiklah, langsung kita ke contoh soal yang kedua. Pada tahun 2001 jumlah penduduk suatu kota adalah 500.000 orang. Jika setiap tahun
Karena faktor urbanisasi dan kelahiran, penduduk bertambah 2%. Tentukanlah jumlah penduduk pada tahun 2010. Nah, untuk mengerjakannya, langkah pertama kita bisa gambar tabelnya terlebih dahulu ya, yang terdiri dari variabel tahun dan variabel jumlah penduduk. Nah, dimulai dari tahun 2001. Tahun 2001 jumlah penduduk suatu kota 500.000 orang. Yang 500.000 itu bisa kita sebut sebagai suku pertama atau U1. Sehingga kita tulis di kolom yang kedua tahun 2001. Kemudian ini sebagai suku pertama ya, jumlah penduduknya adalah 500.000. Nah, untuk suku kedua itu berarti di tahun 2002. Kemudian tahun 2003 berarti suku ketiga dan seterusnya ya. Nah, untuk jumlah penduduk di tahun 2002 atau pada suku kedua berapa? Nah, jumlah penduduknya bisa kita menggunakan formulasi 500.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,02 pangkat 1. Nah, kenapa ditambah 0,02? 0,02 itu adalah tingkat kelahirannya ya. Tingkat kelahirannya yaitu 2%. Jadi 2% kita konversi ke dalam bentuk desimal menjadi 0,02. Atau kalau dalam barisan geometri sebagai nilai R-nya ya. Nah, jadi 1 tambah 0,02 pangkat 1. Nah, untuk suku ketiga berarti 500.000 dikali 1 tambah 0,02 pangkat 2. Nah, suku keempat berarti 500.000 dikali 1 tambah 0,02 pangkat 3 dan seterusnya. Karena suku pertamanya 500.000, kemudian rasionya 2% atau 0,02, maka pada tahun 2010 jumlah penduduknya adalah, nah, jumlah penduduk pada tahun 2010 berarti yang ditanyakan adalah UN. Nah, N-nya berapa? Nah, 2001 adalah suku pertama, 2002 suku kedua, berarti 2010 suku ke-10, berarti U10 yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Nah, langsung saja, suku ke-10 atau U10 sama dengan 500.000 dikali dalam kurung 1 ditambah R-nya 2% atau 0,02. Kemudian pangkat N-1. Nah, yang di dalam kurung 1 tambah 0,02 boleh langsung ditulis 1,02 ya. Pangkat N-1, N-nya 10, 10 dikurang 1. Turun ke bawah sama dengan 500.000 dikali 1,02 pangkat 9. Nah, 1,02 pangkat 9 dikalikan dengan 500.000. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini merupakan 2 dari sekian banyak contoh soal mengenai aplikasi atau penerapan baris dan deret. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi ke contoh-contoh soal yang lainnya ya, mengenai aplikasi atau penerapan baris dan deret. Nah, dari pembahasan barusan kita bisa simpulkan formulasi atau rumus untuk mencari suku ke N atau UN, yaitu UN sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I atau R ya. Jadi di beberapa sumber boleh ditulis I atau boleh ditulis R. Pangkat N-1. Sekali lagi, UN sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N-1. Ini adalah formulasi atau rumus untuk mencari suku ke N pada penerapan barisan geometri. Baik, untuk pembahasan soal hari ini sudah selesai ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke pembahasan soal penerapan baris dan deret berikutnya. Itu tadi videonya mengenai aplikasi atau penerapan baris dan deret. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.